Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dengan nomor stambuk F551190229. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem CRUD (CRUD), di mana yang kita ketahui CRUD yaitu create, update, dan delete. Baik, langsung saja saya jelaskan. Ya baik, selanjut di sini saya akan menjelaskan kode program dan hasil dari program saya. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi.php, yang dimana koneksi.php file koneksi.php ini merupakan file yang bertugas untuk menghubungkan kita ke database. Di sini saya sudah membuat database yang seperti saya katakan. Di sini saya membuat database yang bernama db_biodata. Kemudian nama tabelnya saya beri nama biodata, dan terdapat file-filenya ada id_biodata, ada nama, ada alamat, dan juga hobi. Jadi database tadi, program ini berfungsi untuk menghubungkan program dengan database tadi. Inilah fungsi utama dari koneksi.php ini, dimana di sini yang menjadi parameternya yaitu host kita ubah menjadi kita atur menjadi localhost, username kita atur menjadi root. Kemudian di sini pengkoneksiannya kita koneksikan ke database kita, yaitu database saya db_biodata, yang dimana itu tadi merupakan nama database saya. Jika berhasil, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini: Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Dan jika gagal, maka akan muncul pemberitahuan koneksi gagal, Anda tidak bisa terhubung ke database. Seperti ini contohnya, teman-teman. Di sini saya berhasil menghubungkan kode program koneksi.php saya ke database, maka muncul pemberitahuan Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai koneksi.php. Sekarang kita lanjut ke tambah.php. Ini merupakan kode program dari tambah.php. Seperti yang kita ketahui, tambah.php ini berfungsi untuk menambahkan data. Jadi kita bisa lihat pada kode program ini ada tambah data. Pada hasilnya ada menu tambah data. Mari kita coba untuk menambahkan data. Langsung saja saya klik tambah data. Di sini saya masukkan kita save. Dan untuk memastikan apakah data kita berhasil ditambahkan, silakan klik back to index. Nah, seperti yang kalian lihat, ini merupakan data yang saya masukkan tadi. Di sini datanya sudah tertambah ya. Kemudian jadi untuk kode programnya itu sendiri kita melakukan include koneksi.php. Seperti yang saya katakan, include koneksi.php ini harus kita masukkan perintahnya di tiap-tiap file program kita agar semuanya terhubung ke database. Kemudian untuk query-nya sendiri di sini menggunakan insert into biodata set. Insert into biodata set, dan biodata ini merupakan nama tabel yang saya buat tadi. Selanjutnya, jadi ini query-nya yang akan kita masukkan ke dalam database, yaitu ada field-fieldnya, ada nama, ada alamat, dan ada hobi. Dan jika data yang kita masukkan tadi berhasil ditambahkan, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Begitupun sebaliknya, jika gagal atau ada kesalahan, maka akan muncul pemberitahuan gagal menambahkan data.
Kemudian selanjutnya yaitu ini kurang lebih sama, dan kode program ini merupakan kode program untuk membentuk HTML. Ini kode program untuk membentuk HTML, tampilannya seperti tabelnya, inputannya, dan di sini saya setting seperti kolom. Jadi di sini saya menggunakan tabel ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari program tambah.php. Kemudian saya lanjut ke file index.php. Kemudian di sini saya lanjut ke file index.php. Jadi di sini index.php adalah kita menampilkan data apa saja yang sudah kita simpan. Mau itu datanya sudah kita update, sudah kita edit, ataupun sudah kita hapus. Indeks di sini tetap membaca sesuai perintah yang kita lakukan. Untuk mengeceknya langsung seperti yang saya katakan tadi, klik setelah kita menambahkan data, klik back to index, maka akan muncul ini. Ini merupakan tampilan dari indeks yang kita program tadi. Dia akan menampilkan seperti ini. Baik sudah kita edit, kita hapus, dia tetap akan menampilkan sesuai perintah kita. Di sini juga terdapat sistem menu delete, dan kalian harus tetap ingat. Dan seperti yang saya katakan, kalian harus tetap ingat bahwa kita harus tetap menambahkan include koneksi.php, yang dimana ini menghubungkan program kita ke database agar apa yang kita lakukan itu semuanya diinput oleh database tadi. Di sini juga kita menggunakan action iset seperti yang kalian lihat. Di sini kita menggunakan action iset, di mana iset itu sendiri digunakan saat kita ingin mengecek apakah nilai dari suatu variabel itu sudah dibuat atau belum. Jika kita menekan action delete, maka akan menselect ID underscore biodata yang kita pilih. Dan jika berhasil, maka akan muncul perintah user was delete. Dan jika gagal atau error, maka akan muncul pemberitahuan database error enable delete from. Kemudian di sini terdapat perintah select bintang from biodata. Perintah itu berfungsi untuk menampilkan kembali updatean terbaru karena ada perubahan data yang kita buat. Kemudian untuk bagian bawah, seperti yang kalian lihat, ini merupakan kode program untuk membentuk tabelnya seperti yang ada pada program tambah.php tadi. Kemudian yang paling bawah ini merupakan script yang berfungsi untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi apakah data benar-benar Anda ingin hapus atau Anda ingin ubah. Itulah fungsi dari perintah ini. Kemudian jadi seperti itu saja kurang dan lebihnya penjelasan dari index.php. Selanjutnya kita lanjut pada program edit.php. Nah, ini merupakan program dari edit.php, merupakan kode program untuk mengupdate data atau mengubah data jika kita ingin membuat perubahan pada data. Seperti biasa, untuk memastikan data sudah berubah atau belum, silakan lakukan hal yang sama seperti yang saya katakan. Silakan klik back to index untuk memastikan. Jadi pada kode program ini kurang lebih sama dengan kode program sebelumnya. Jadi di sini action yang digunakan yaitu update. Dan untuk query-nya sendiri di sini menggunakan update biodata set, dan field-fieldnya terdapat
nama, alamat, dan hobi. Kemudian field-fieldnya itu yang akan kita ubah itu adalah nama, alamat, dan hobi dan sebagainya itu, dan itu merupakan berperan sebagai triggernya. Kita menggunakan ID biodata ini merupakan triggernya. Kita menggunakan ID biodata yaitu sebagai primary key-nya. ID biodata kita gunakan sebagai triggernya untuk mengedit, baik menghapus juga. Jika berhasil, maka akan muncul pemberitahuan seperti data berhasil diubah. Begitupun sebaliknya, jika gagal, data gagal diubah. Dan yang lain-lainnya ini merupakan kurang lebihnya sama seperti kode program sebelumnya yang merupakan HTML-nya. Nah, sekian. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai dari 4 file ini, yaitu koneksi.php, tambah.php, index.php, edit.php. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya saya akan mencoba untuk menghapus salah satu dari data yang sudah ditambahkan. Di sini saya akan menghapus satu, yaitu Mita. Di sini saya hapus seperti yang terdapat pada tadi ya, yang saya jelaskan. Pada menu index.php. Nah, ini var answer confirm are you sure. Jadi ini merupakan hasil dari perintah itu ya teman-teman. Di sini kalian ditanyakan apakah benar-benar ingin menghapus file tadi apa tidak. Jadi sebelum di sini tidak langsung terhapus teman-teman. Di sini ada pesan untuk memvalidasi kalian atau mengkonfirmasi apakah data itu ingin benar-benar Anda hapus atau tidak. Nah, seperti yang kalian lihat, data terhapus. Ya, jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap program memiliki fungsi masing-masing. Tetapi program yang paling berperan penting dalam semua program ini yaitu koneksi.php, di mana setiap program harus kita masukkan include koneksi.php. Mengapa? Karena tanpa perintah itu program tidak dapat terhubung ke database, maka localhost tidak dapat menampilkan hasil dari program yang kita buat. Jadi sebelum melakukan perintah lainnya, kita disarankan untuk memasukkan perintah include koneksi.php. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。